Bab 1501, Bab 1500 ambil sesuatu. Huala, salah seorang penduduk desa mengeluarkan sekotak besar pakaian seolah-olah sedang melakukan trik sulap, dan semuanya jatuh ke tanah. Cepat, cepat, kata kepala desa Salman dengan cemas kepada Zhao Yu dan yang lainnya, tolong ganti baju, lalu bersembunyi di belakang desa. Jenderal Iron Han ada di karavan. Sebaiknya kau jangan biarkan mereka mengenalimu. Ahem, kenapa kamu repot-repot seperti ini? Kata Wu Diqiu, kenapa kamu tidak memberi kami 2 mobil saja dan kami bisa bersembunyi di pabrik? Yah, mobil-mobilnya belum diperbaiki. Yang ada hanya gerobak sapi. Tapi armada jenderal akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Salman menunjuk ke arah pabrik. Pabrik itu lahan terbuka. Kita tidak akan sampai tepat waktu. Dengarkan aku, sembunyi saja. Terutama penerjemah itu. Salman mengingatkan Pu Jiayou berulang kali, kamu harus menyembunyikannya dengan baik. Di belakang desa, ada ruang bawah tanah di kandang kuda di belakang. Sembunyikan orang-orang di sana. Mendengar perkataan Salman, Pu Jiayou mengangguk ke arah Gao Ya. Gao Ya tahu bahwa Kong Suo sedang menjaga perwira penerjemah dan pedagang senjata Ivan, dan bahwa Pu Jiayou ingin dia pergi dan membantunya. Jadi, dia segera mengambil beberapa pakaian dari tanah dan berlari ke belakang desa. Lebih cepat, melihat Pu Jiayou telah setuju, Wu Diqiu buru-buru memanggil anggota tim eksplorasi lainnya untuk mengumpulkan pakaian mereka. Pakaian lokal ini memiliki gaya khas Asia Tengah. Semuanya berupa jubah besar, yang dengan mudah menutupi pakaian di tubuh. Tak lama kemudian, seseorang membawakan mereka berbagai macam jilbab dan topi. Setelah membungkusnya, semua orang berubah menjadi penduduk setempat. Pada saat itu, ketika bumi bergetar, suara gemuruh konvoi terdengar dari jauh. Diqiu, Pu Jiayou memerintahkan Wu Diqiu, kamu lindungi anggota tim eksplorasi dan pergi ke belakang. Aku harus tinggal di sini dan melihat apakah ada perubahan dalam situasi ini sehingga aku dapat melakukan penyesuaian tepat waktu. Ya, Wu Diqiu menerima pesanan itu dan pergi. Yang Feng, Guanying, setelah mereka pergi, Pu Jiayou segera menghubungi Yang Feng dan Guanying melalui walkie-talkie dan bertanya, apakah kalian sudah di posisi? Melapor ke kapten, kami telah menemukan posisi yang cocok. Keduanya mengirimkan berita itu hampir bersamaan. Baiklah, perintah Pu Jiayou, perhatikan penyembunyian. Jika ada perubahan dalam situasi, kalian harus membuat rencana yang baik. Ya, setelah mendengar jawaban kedua penembak jitu itu, Pu Jiayou mengambil sepotong pakaian dari tanah dan mulai memakainya. Ketika dia mendongak, dia tiba-tiba melihat bahwa Zhao Yu belum pergi. Zhao Yu, kamu juga pergi ke belakang. Kata Kapten Pu, ambil pakaiannya dan cepat pergi. Jangan pedulikan aku bisa mengerti bahasa setempat, kata Zhao Yu. Aku bisa menjadi penerjemah sementaramu. Petik 2, petik 2. Mendengar peringatan Zhao Yu, Pu Jiayou akhirnya menyadari kesalahannya. Dia telah mengirim semua anggota yang mengerti bahasa setempat pergi. Baiklah, Pu Jiayou mengangguk, tetapi dia tidak lupa mengingatkannya, tetapi apapun yang terjadi nanti, jangan bertindak sendiri. Jika ada sesuatu, lihat saja mataku. Dimengerti. Setelah Zhao Yu setuju, dia mengenakan jubah panjang. Beberapa menit kemudian, sekelompok lebih dari 100 orang memasuki desa pegunungan. Di bagian paling depan, terdapat kendaraan militer dengan berbagai ukuran. Mobil-mobil ini tidak hanya tua, tetapi juga terdapat banyak lubang peluru dan bekas tembakan. Di antara mereka, jendela beberapa kendaraan militer semuanya pecah. Melihat para prajurit di kendaraan militer, mereka juga tampak lesu dan putus asa. Dari 10 orang, 4 atau 5 di antaranya terbungkus perban dan bahkan tampak menyedihkan. Zhao Yu melihat ini dan punya rencana dalam benaknya. Tampaknya informasi itu akurat, negara Bodar benar-benar telah direbut, dan kelompok ini adalah tentara yang kalah yang telah melarikan diri dari negara Bodar. Jika tidak, pemimpin para Zaheroid, Jenderal Iron Han, tidak akan muncul bersama kelompok itu. Tapi, melihat ini, Zhao Yu tidak bisa menahan rasa khawatirnya.
Pertama, karena mereka telah kalah, apakah mereka akan tetap tinggal di desa kecil ini dan tidak pergi? Itu akan sangat merugikan evakuasi mereka. Kedua, apakah orang-orang Kashmir akan menyerah setelah menaklukkan seluruh kerajaan Bodar? Sasaran mereka jelas adalah Han Besi. Sekarang setelah sang jenderal melarikan diri, apakah mereka akan segera menyusulnya? Jika memang begitu, tempat ini pasti akan menjadi medan pertempuran, yang mana akan semakin merugikan mereka untuk mundur. Jelas bahwa kekhawatiran Pu Jiayou sama dengan kekhawatiran Zhao Yu. Saat dia melihat konvoi yang bergemuruh memasuki desa, ekspresinya menjadi semakin serius. Tak lama kemudian, saat kendaraan militer terdepan berhenti, seluruh tim berhenti bergerak. Di antara mereka, sebuah kendaraan militer berwarna krem terparkir di depan meja perjamuan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pintu beberapa kendaraan militer terbuka dengan keras, dan lebih dari selusin tentara bersenjata lengkap segera mengepung kendaraan militer berwarna krem itu untuk melindunginya. Detik berikutnya, pintu mobil terbuka dan seorang pria kekar dengan perut buncit keluar. Orang ini berjanggut lebat yang menakutkan, kepalanya terangkat tinggi dan dadanya membusung. Dia tampak sombong. Begitu mereka turun dari kereta, semua prajurit berdiri tegak untuk memberi hormat. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah pemimpin tertinggi faksi Sakre, Jenderal Iron Han. Persetan, setelah melihat penampilan pria itu, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika dia tidak bersiap sebelumnya, dia akan mengira dia telah melihat hantu. Dia melihat bahwa Han Besi ini persis sama dengan jenderal berjanggut bernama Chaif yang pernah dilihatnya di lembah Nelia. Namun, setelah keterkejutannya, dia ingat bahwa penerjemah telah mengatakan bahwa Han Besi dan jenderal berjanggut itu adalah saudara, jadi wajar saja jika mereka mirip. Pada saat itu, Kepala Desa Salman bergegas memimpin penduduk desa untuk menyambut mereka dan menyampaikan ucapan selamat datang. Namun, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Jenderal Besi Han tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Salman. Sebaliknya, dia menciumnya, berjalan cepat ke meja, dan mengambil kaki domba. Gao Ya telah meninggalkan paha domba di sana sebelum dia menghabiskannya. Dia telah memakan lebih dari setengahnya, tetapi Jenderal Iron Han mengambilnya dan mengunyahnya tanpa penjelasan apapun. Berderit, berderit. Dia mengunyah dengan lahap, dan saat dia makan, minyak mengalir ke sudut mulutnya. Setelah makan beberapa menit, dia menyeka mulutnya dengan lengan bajunya dan memuji, "Enak sekali, dan hasil karyamu bagus. Akan lebih baik lagi jika kamu menambahkan lebih banyak garam." "Tidak, tidak masalah." Salman tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan berkata, "Kalau kamu suka, aku akan meminta seseorang memanggangnya untukmu." Hehehe, sang jenderal tertawa tanpa ekspresi dan berkata, "Tidak perlu, kami hanya lewat saja." "Kalian punya?" Ia menunjuk ke banyak hidangan lesat. "Makanan di sini tidak buruk." "Yah, hari ini ada pesta pernikahan di desa," Salman buru-buru menjelaskan. "Kepala desa, kami pergi terburu-buru kali ini dan tidak membawa makanan. Lihat." Dia menunjuk ke arah prajurit di belakangnya. "Prajurit-prajurit ini. Tidak masalah, tidak masalah." Salman mengangguk cepat. "Aku akan mengatur seseorang untuk memasak untuk para prajurit." "Tidak perlu, sudah kubilang aku hanya lewat saja." Wajah Iron Han tiba-tiba menegang dan dia berkata dengan serius, "Aku hanya butuh kamu memberi kami makanan dan senjata." "Baiklah." Ia melihat jam tangan emas di pergelangan tangannya dan memerintahkan, "Cepatlah, aku sedang terburu-buru." Salman mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani membantah. Dia segera mengangguk dan setuju. "Baiklah, baiklah, aku akan pergi dan menyiapkannya untukmu." Ngomong-ngomong, saat ini, Han Besi mengambil ayam panggang lainnya dan berkata dengan nada berminyak, "Berikan aku beberapa gadis cantik lagi. Aku akan membawa mereka ke utara untuk menikmati hidup." Mendengar hal itu, penduduk desa hanya bisa terdiam. Hati mereka terbakar amarah, tetapi mereka tidak berani berbicara. "Nah, ini. Salman buru-buru berkata, "Jenderal, desa kita miskin. Semua wanita muda telah melarikan diri, hanya menyisakan beberapa wanita tua yang jelek.
Kau lihat. Apa? Sang jenderal terkejut, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan ayam panggang itu ke wajah Salman. Ia berteriak, siapa yang mau kau tipu? Bukankah kau baru saja mengatakan akan mengadakan pesta pernikahan? Di mana pengantinnya? Aku tidak butuh apa-apa lagi, berikan saja pengantinnya. Bang! Akan tetapi, sebelum Sang Han Besi bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah peluru tiba-tiba melesat dari kejauhan dan mengenai kepala Sang Han Besi. Setelah terdengar suara ledakan, mayat itu jatuh ke tanah, dan darah yang menyembur keluar memercik ke wajah Salman. Bab 1502, Komunikasi yang buruk. Kematian mendadak Sang Jenderal mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kecelakaan yang begitu mengejutkan akan terjadi. Apa yang terjadi? Pu Jiayou, yang bersembunyi di belakang rumah, melihat ini dan dengan cepat menghubungi anggota timnya melalui walkie-talkie, bertanya dengan cemas, siapa yang melepaskan tembakan? Balas. Akan tetapi, tidak peduli berapa kali Pu Jiayou berteriak, walkie-talkie tetap berdengung, dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Brengsek. Setelah meletakkan walkie-talkie, Pu Jiayou melihat ke meja makan lagi, hanya untuk melihat bahwa meja makan itu sudah berantakan. Jenderal sudah meninggal. Seseorang berteriak, dan banyak tentara segera mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Salman dan penduduk desa lainnya. Tak ayal, menurut pikiran mereka yang biasa, mereka pasti mengira kematian Sang Jenderal ada kaitannya dengan penduduk desa tersebut. Tidak. Salman menyeka darah di wajahnya, sudah dalam keadaan sangat takut dan panik. Menurutnya, orang-orang yang telah membunuh jenderal itu pastilah Zhao Yu dan yang lainnya. Akan tetapi, dia tidak dapat mengerti mengapa. Namun, dia bingung, dan Zhao Yu juga tidak bisa memahaminya. Meskipun pihak lain adalah tentara yang kalah, mereka masih tentara yang bersenjata lengkap. Jika mereka membunuh Sang Jenderal, tentara akan meratakan desa. Bukankah ini seperti mencari kematian? Reaksi pertama Zhao Yu sama dengan Pu Jiayou. Dia mengira Yang Feng atau Guanying yang menembaknya, karena Sang Jenderal jelas terbunuh oleh penembak jitu. Jadi, pada akhirnya, saat Zhao Yu masih mencoba mencari tahu, suara tembakan yang mengerikan terdengar lagi. Kali ini, seorang prajurit yang berdiri tinggi di bagian belakang mobil jatuh ke tanah dan meninggal secara tidak wajar. Wus! Saat pria itu tertembak, kekacauan di tempat kejadian semakin meningkat. Salah satu tentara tidak dapat menahan diri dan langsung menembaki penduduk desa tersebut. Peluru berjatuhan, dan beberapa penduduk desa langsung terjatuh ke dalam genangan darah. Salman berteriak keras, tetapi tidak ada gunanya lagi. Para prajurit di sekitar meja makan bergerak menanggapi dan menembaki Salman dan yang lainnya. Salman dan yang lainnya tidak memiliki senjata apapun, jadi mereka hanya bisa menunggu kematian sambil menyaksikan pihak lain menembak. Kali ini, Pu Jiayou tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia segera menghindari rumah-rumah dan bergegas ke depan, menembaki para prajurit. Keahlian menembak Pu Jiayou sangat mengagumkan. Dengan serangkaian serangan, ia langsung menjatuhkan beberapa musuh. Dengan kekuatannya sendiri, ia memukul mundur para prajurit yang mengepung meja makan. Memanfaatkan waktu ini, Salman dan banyak penduduk desa segera mundur dan pergi mencari senjata mereka sendiri. Akibatnya, suasana menjadi makin tidak terkendali. Para prajurit segera membalas dengan senjata mereka dan mulai melawan penduduk desa. Cek. Pada saat itu, Zhao Yu, yang bersembunyi di balik rumah lain, tampaknya akhirnya mengerti sesuatu. Dia menemukan bahwa, dari posisi jenderal, penembak jitu seharusnya berada di sisi berlawanan dari desa. Di seberang desa terdapat sebuah gunung besar. Jarak garis lurus dari desa ke gunung tersebut lebih dari 500 meter. Dengan kata lain, mustahil bagi Yang Feng dan Guanying untuk menempuh perjalanan sejauh itu dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, penembak jitu yang menembak dan membunuh Han Besi dan memulai perang haruslah orang lain. Hei, Kapten Pu. Pada saat itu, Zhao Yu telah melihat Pu Jiayou melangkah maju dan menyelamatkan Salman dan yang lainnya.
Dia segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan ingin memberitahunya tentang penemuannya. Namun, apapun yang dikatakannya, walkie-talkie-nya sedang sibuk. Dia tidak bisa menghubunginya. Ini adalah rusak. Tiba-tiba, Zhao Yu menyadari bahwa apa yang mereka temui kemungkinan besar adalah konspirasi yang dipersiapkan dengan matang. Mungkin, seseorang telah mengawasi mereka sejak lama dan dengan sengaja memprovokasi konflik untuk menggunakan tentara besi Han melawan mereka. Itu benar-benar kejam. Siapa dalang di balik ini? Bang bang bang. Tut, tut, tut. Dalam sekejap mata, prajurit Jenderal Iron Han telah menyerbu desa, mengandalkan keunggulan jumlah. Prajurit-prajurit kejam ini menembaki semua orang yang mereka lihat, tidak peduli dengan orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Jelas bahwa mereka akan membantai desa. Salman dan yang lainnya bukanlah orang yang mudah menyerah. Mereka menaruh dendam terhadap para penguasa, dan kini setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka pun melepaskan beban di hati mereka dan mengangkat senjata untuk melawan. Dalam sekejap, seluruh desa terjerembab dalam hujan peluru, dan bunyi desiran peluru terdengar di mana-mana. Kemampuan Pu Jiayou benar-benar hebat. Dia berlari mengelilingi rumah-rumah dan merobohkan lebih dari 10 musuh dalam sekejap mata, menghajar mereka dengan sangat hebat hingga mereka tidak bisa marah. Akhirnya, seseorang di dalam kendaraan militer itu melihatnya. Mereka segera mengambil bazooka dan meledakkan rumah tempat Pu Jiayou berada. Ledakan, ledakan. Dengan suara ledakan keras, seluruh rumah hancur berkeping-keping. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Pu Jiayou terbang ke sisi lain dan menghilang dari pandangan Zhao Yu dalam sekejap mata. Tidak, melihat situasi pertempuran, Zhao Yu tahu betul bahwa tidak peduli seberapa kuat pasukan tugas khusus itu, mereka pasti tidak akan mampu melawan begitu banyak musuh. Lagi pula, masih ada orang-orang yang berada di belakang layar. Mereka harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sinyal, sinyal. Zhao Yu melihat walkie-talkie yang tidak memiliki sinyal. Jelas bahwa dalang telah menggunakan perangkat yang memblokir sinyal untuk mencegah tim dinas rahasia menghubunginya. Kemudian, Zhao Yu segera memikirkan cara untuk menangkalnya. Ia merasa bahwa mungkin tidak mudah untuk menemukan perangkat itu. Namun, sangat mudah untuk menembus pemblokiran sinyal. Kemudian, Zhao Yu segera menemukan penguat sinyal dan menggunakannya pada walkie-talkie. Hei, apakah semua orang bisa mendengarku? Hei, hei. Zhao Yu menyalakan walkie-talkie dan mendapati nada sibuk itu telah menghilang. Benar saja, Zhao Yu hanya berteriak 2 kali sebelum terdengar jawaban dari walkie-talkie. Aku bisa mendengarmu, aku bisa mendengarmu. Yang pertama berbicara adalah penembak jitu, Guan Ying. Detektif Zhao, ada musuh tak dikenal di bukit seberang. Di sanalah orang yang melepaskan tembakan pertama. Perhatikan tempat berlindung. Jangan pergi ke tempat terbuka. Kata Guan Ying, kalau penembak jitu itu bisa menembak jenderal, dia juga bisa menembak kita. Detektif Zhao, apakah itu Anda? Detik berikutnya, suara yang Feng terdengar lagi dari walkie-talkie. Sinyal kita sepertinya diblokir oleh seseorang. Komunikasi tidak berfungsi. Bisakah Anda menghubungi Kapten Pu? Siapa yang melihatnya? Tiba-tiba, Zhao Yu menemukan masalah lain. Sekarang, hanya walkie-talkie-nya yang memiliki sinyal lebih kuat, jadi dia hanya bisa menghubungi salah satu anggota timnya, tetapi dia masih tidak bisa berkomunikasi dengan anggota timnya. Dengan minimnya komunikasi, mereka hanya bisa berjuang sendiri dan tidak bisa menyusun strategi yang terpadu. Ini sama saja dengan menambah hujan es dan salju ke dalam situasi mereka yang sudah buruk. Apa yang harus dilakukan? Dia hanya bisa, Di saat putus asa, pikiran pertama Zhao Yu adalah drone tak kasat mata. Benar, jika dia ingin melarikan diri, dia setidaknya harus memahami situasi secara keseluruhan dan situasinya. Mungkin, dia bahkan bisa menemukan dalang di balik layar dan bahkan menemukan alat pelindung. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak berani menunda dan segera menggunakan drone tak terlihat. Tetapi, saat pesawat tak berawak itu terbang ke udara, sebelum dia sempat melihat gambarnya dengan jelas, seorang prajurit tiba-tiba menyerbu keluar dari sudut dan melihat Zhao Yu. Aku akan memotong.
Zhao Yu tidak menyangka musuh datang secepat itu, dan sudah terlambat baginya untuk mengeluarkan senjatanya. Pada akhirnya, tepat saat prajurit itu hendak menembak Zhao Yu, sebuah peluru melesat di udara dan mengenai bagian di antara kedua alisnya. Ledakan, mayat itu jatuh ke tanah. Detektif Zhao, suara Guanying terdengar dari walkie-talkie, saya yang melepaskan tembakan. Anda berutang budi kepada saya. Terima kasih. Zhao Yu mengucapkan terima kasih dan segera bersembunyi di balik rumah lain. Pada saat yang sama, pesawat tanpa awak yang tak terlihat itu telah terbang ke langit. Dia dapat melihat situasi seluruh desa melalui layar sistem. Pada akhirnya, sebelum Zhao Yu sempat melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menemukan situasi yang tidak terduga. Persetan. Dia mengumpat dan langsung berlari dengan gila menuju bagian belakang desa. Bab 1503, Musuh yang Tiba-tiba. Yang Feng, Guanying. Zhao Yu berlari ke arah belakang desa sambil berteriak cemas ke walkie-talkie. Apakah kamu melihat kandang kuda di belakang desa? Bip, bip, saat walkie-talkie berdengung, balasan Guanying segera datang. Aku tidak bisa. Aku berada di atap di sisi kanan desa, dan ada bangunan lain di antaranya. Aku tidak bisa melihat kandang kuda. Zhao Yu, apa yang terjadi? Tanyanya. Aku juga tidak bisa. Aku di sebelah kiri. Musuh sedang mendekatiku. Aku mundur. Suara Yang Feng terdengar lagi dari walkie-talkie. Aku tidak peduli di mana kalian berdua sekarang. Zhao Yu berteriak dengan tergesa-gesa, sekarang, kita harus mengarahkan senapan runduk ke. Sebelum Zhao Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terbang di atas kepalanya. Persetan, Zhao Yu mengumpat. Dia tidak menyangka itu adalah pesawat tanpa awak sungguhan. Pesawat tanpa awak itu terbang melintasi langit dan dalam sekejap mata, pesawat itu terbang ke arah kandang. Dengar baik-baik, Zhao Yu terus berteriak ke walkie-talkie, kalian berdua harus menuju kandang secepatnya. Gao Ya dan Kong Suo dalam masalah. Musuh tak dikenal telah muncul di sana, kau mendengarku. Oh oke. Guanying menyadari pentingnya masalah ini dan segera menjawab, aku akan pergi ke sana secepatnya. Aku juga, oh, siapa yang tahu, saat kata-kata Yang Feng baru saja akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan komunikasi pun terputus. Tampaknya Yang Feng telah bertemu dengan prajurit yang telah menyerbu desa. Ternyata, saat Zhao Yu baru saja melepas drone tak kasat mata itu, dia tiba-tiba melihat dua orang prajurit bersetelan kamuflase muncul dari belakang desa. Kedua pria itu bergegas masuk ke kandang dengan pistol, tempat Gao Ya, Kong Suo, dan para sandera bersembunyi. Zhao Yu berlari seperti orang gila. Setelah melewati gedung 3 lantai, ia akhirnya sampai di kandang kuda. Pada akhirnya, sebelum ia bisa memasuki kandang kuda, ia melihat pemandangan yang tidak mengenakan. Punggung Kong Suo bersandar pada pilar kayu, dan tubuhnya berlumuran darah. Kong Suo, Zhao Yu berteriak sambil bergegas mendekat. Ia menyadari bahwa meskipun mata Kong Suo terbuka, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya penuh luka belati, dan darah masih mengalir keluar. Tidak, Zhao Yu dengan cepat menggunakan agen hemostatik yang tidak terlihat, tetapi sistem mengatakan kepadanya bahwa alat itu sama sekali tidak efektif. Karena tidak mau menyerah, Zhao Yu menggunakan alat pacu jantung tak terlihat itu lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Sistem memberitahu bahwa targetnya telah mati. Tepat pada saat itu, Zhao Yu tiba-tiba mendengar seruan dari salah satu kandang. Dia segera mengangkat pistolnya dan bergegas menghampiri. Tanpa diduga, ada seorang pria berjongkok di kandang, menutupi kepalanya karena takut. Itu adalah penerjemahnya. Apa yang terjadi? Hei! Zhao Yu menarik penerjemah keluar dari kandang dan berteriak histeris. Mereka sedang bertarung. Orang asing. Penerjemah itu menunjuk dengan tidak jelas ke arah Kong Suo, yang telah dikorbankan. Bunuh dia. Dia menyelamatkan orang asing itu. Zhao Yu melihat ke kandang kuda dan melihat lubang peluru di mana-mana, dan tanah dipenuhi selongsong peluru. Jelas, telah terjadi pertempuran sengit. Di mana Gao Ya? Hei, katakan sesuatu. Zhao Yu mengguncang penerjemah itu dengan keras.
Wanita itu baru saja mengejarnya, tapi dia terluka. Sang penerjemah menunjuk keluar kandang. Ah! Zhao Yu berteriak dan meninju wajah penerjemah itu. Penerjemah itu jatuh ke tanah dan pingsan. Zhao Yu mengangkat pistolnya, lalu berlari keluar kandang sapi dan menuju ke pedalaman desa. Saat mengejar, ia juga menggunakan kemampuan tembus pandangnya untuk mendeteksi dan menangkap arah orang-orang tersebut. Akan tetapi, sebelum dia sempat memperhatikan dengan saksama gambar yang dikirim oleh drone itu, dia tiba-tiba mendengar suara pertarungan datang dari kandang lain. Anggun, Zhao Yu mendengar suara elegan itu dan segera bergegas mendekat. Pada akhirnya, tepat saat ia mencapai kandang, pagar kayu di sampingnya meledak dengan keras, dan seseorang terjatuh. Ah! Zhao Yu dengan cepat menghindar, tetapi detik berikutnya, dia tiba-tiba melihat bahwa orang yang jatuh dari mobil adalah agen dinas rahasia wanita, Gao Sang. Gao Ya berguling-guling di tanah dan memuntahkan darah. Kaca! Mendengar suara peluru yang ditembakkan dari kandang, Gao Ya menahan rasa sakit dan segera berguling ke samping. Tepat saat dia berguling menjauh, sederet peluru melesat ke arahnya, menimbulkan awan debu. Peluru itu hanya berjarak setengah detik dari sasarannya. Aku akan memotong. Melihat nyawa Gao Ya dalam bahaya, Zhao Yu segera mengenakan pakaian anti peluru yang tak terlihat. Kemudian, dia bergegas dan menghadapi peluru itu langsung ke dalam kandang. Persetan dengan nenekmu. Dengan umpatan keras, Zhao Yu menembak orang di dalam. Peluru mengenai orang yang menembakkan senjatanya. Pria itu menjawab dengan, "Oh," dan segera melompat menjauh sambil berguling ke depan. Ah! Ada lebih dari satu orang di ruangan itu. Dengan teriakan keras, seorang pria kekar dengan pakaian kamuflase tiba-tiba keluar dari samping, seperti tank, dan bergegas di depan Zhao Yu. Ah! Zhao Yu terkejut dan dengan cepat mengarahkan senjatanya, tetapi orang itu sangat cepat. Dia meraih pergelangan tangan Zhao Yu dan berlari ke arah dinding kayu bersama Zhao Yu. Jika mereka benar-benar bertemu, Zhao Yu pasti akan mendapat masalah. Di saat putus asa, Zhao Yu menggunakan penguat energi tanpa menahan diri, dan tubuhnya langsung dipenuhi energi. Begitu booster digunakan, Zhao Yu segera membalikkan tubuhnya, sehingga mereka sejajar satu sama lain. Akibatnya, mereka berdua menabrak dinding kayu pada saat yang bersamaan. Di bawah dampak yang kuat, mereka berdua menerobos dinding kayu dan jatuh di luar kandang. Kecelakaan. Saat potongan-potongan kayu hancur, dinding kayu di depan mereka runtuh, dan lebih dari separuh kandang besar runtuh. Ah! Setelah mereka berdua jatuh, pistol Zhao Yu terlepas dari tangannya. Dia mengayunkan tinjunya dengan gila, meninju wajah pria kuat itu. Awalnya, pria kekar itu tidak menyangka Zhao Yu memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah menerima beberapa pukulan, dia akhirnya bereaksi dan dengan cepat menutupi wajahnya dengan tangan kirinya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya ke pinggangnya, mengeluarkan belati dingin, dan menusukkannya tepat di bawah ketiak Zhao Yu. Ah! Zhao Yu cepat bereaksi dan mencengkeram pergelangan tangannya, mencegahnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ah! Keduanya mengerahkan seluruh tenaga mereka, seolah-olah mereka sedang dalam tarik-menarik. Pria kuat itu mencoba menusuk Zhao Yu, tetapi Zhao Yu memegang pergelangan tangannya dengan erat, tidak membiarkannya menusuknya. Keduanya tersipu. Akan tetapi, meskipun posisi Zhao Yu kuat, dan dia telah menggunakan penguat energi, kekuatan absolutnya masih belum sekuat pria kuat itu. Setelah bertahan selama lebih dari 20 detik, belati pria kuat itu semakin dekat ke ketiak Zhao Yu. Zhao Yu tidak takut pada apapun kecuali pisau. Jika dia ditusuk, dia mungkin akan mati. Brengsek. Memikirkan kematian tragis Kong Suo, kemarahan Zhao Yu memuncak. Ia segera membuka perangkat di otaknya dan bersiap menggunakan poin-poin tersebut untuk memperkuat penguat energi. Namun, begitu dia membuka perangkat itu, dia tiba-tiba melihat perangkat lain di kotak peralatan umum. Hah! Pada saat ini, apakah lebih efektif jika menggunakan barang ini? Memikirkan hal ini, mata Zhao Yu menjadi licik, dan dia dengan cepat menggunakan perangkat itu. Detik berikutnya, lelaki kekar itu masih menusuk dengan kuat, tetapi tiba-tiba, dia merasakan gatal aneh di sekujur tubuhnya.
Rasa gatal yang aneh itu sepertinya berasal dari dalam tubuhnya. Sungguh tak tertahankan. Dia menggertakkan giginya dan memutar tubuhnya. Sungguh tidak nyaman. Bab 1504, bawa dia kembali untuk diinterogasi. Di bawah rasa gatal yang aneh, energi sejati orang kuat itu terkuras dalam sekejap mata. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu, memutar pergelangan tangannya, dan menekan dengan keras. Dia benar-benar mengarahkan bilah dingin itu ke ketiak orang kuat itu sendiri. Pergi. Zhao Yu menusukkan pisaunya dengan keras, dan pisau itu menusuk ke tubuh pria kuat itu. Akan tetapi, Zhao Yu tidak mendengar suara bilah pedang itu memasuki tubuhnya, tetapi merasakan ujung bilah pedang itu telah menyentuh sesuatu yang keras, dan tidak dapat menusuk lebih jauh lagi. Rompi anti peluru. Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa orang itu mengenakan pakaian anti peluru. Meskipun pakaian anti peluru tak kasat mata milik Zhao Yu hanya dapat menangkis peluru, pada kenyataannya, pakaian itu juga dapat menangkis pisau. Aduh, aduh. Pria kekar itu masih meronta. Ia berusaha menarik pisaunya kembali sambil menahan rasa gatal yang menusuk jantungnya. Orang ini sekuat lembu, dan Zhao Yu kesulitan untuk menekannya. Jika waktu terus berlarut-larut, itu pasti akan merugikannya. Namun, niat membunuh Zhao Yu telah terpicu, jadi bagaimana dia bisa memberi orang ini kesempatan? Dia tiba-tiba membuka bilah alat yang biasa digunakannya dan menggunakan alat lain yang telah disiapkannya sebelumnya. Itu adalah belati tak terlihat yang diperolehnya setelah membuka heksagram terakhir kali. Saat alat peraga itu berhasil digunakan, belati di tangan orang kuat itu berkelebat, lalu pisau itu menembus rompi anti peluru dan masuk ke tubuhnya. Ah! Pria kekar itu tidak menyangka akan terjadi perubahan situasi yang tiba-tiba dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pergilah ke neraka. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhao Yu menekan dengan kuat, dan pisaunya menusuk ke tubuh pria kuat itu, sampai ke gagangnya. Asyik, Zhao Yu membalas dengan pukulan keras ke wajah pria itu. Di bawah peningkatan energinya, tinjunya menjadi keras dan ganas. Hidung pria kuat itu menjadi rata, dan wajahnya mulai berdarah. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba mencabut belatinya dan menusuk dada pria itu. Pria kuat itu meronta beberapa kali lagi, lalu akhirnya berhenti bergerak. Wus, wus. Zhao Yu memegang gagang pisau dengan kedua tangan dan terengah-engah. Ia tahu betul, berdasarkan penampilan lelaki kekar tadi, jika ia bertarung dengannya dengan tangan kosong, lelaki itu pasti bukan lawan sepadan baginya, sekalipun ia telah melipat gandakan tenaganya. Orang ini, baru pada saat itulah Zhao Yu berkesempatan untuk mengamati pria itu dengan saksama. Dia adalah pria kekar dengan otot-otot yang kencang. Dia jelas seorang prajurit yang terlatih secara profesional. Dilihat dari penampilannya, dia juga orang Eropa standar. Dia mengenakan setelan kamuflase, wajahnya dilumuri minyak hitam, dan hampir semua bagian tubuhnya yang terbuka dipenuhi tato. Penampilan pria itu mengingatkan Zhao Yu pada tentara bayaran di Pulau Ajaib. Mungkinkah? Saat Zhao Yu sedang menebak, dia tiba-tiba mendengar suara erangan dari kejauhan. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah Gao Ya. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera berlari untuk memeriksa. Elegan. Setelah berbelok, Zhao Yu melihat Gao Ya tergeletak di samping tumpukan kayu bakar, berlumuran darah. Dia tampak seperti sedang menghembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya mirip dengan Kong Suo. Selain banyak luka tusuk, dia juga tertembak di bahunya. Keanggunan, keanggunan. Zhao Yu berteriak dengan cemas. Gao Ya membuka matanya sedikit dan menunjuk ke bagian belakang kandang. Para pedagang senjata. Sasaran mereka. Para pedagang senjata. Ah! Zhao Yu kemudian menyadari bahwa target musuh bukanlah mereka, tetapi pedagang senjata yang ditangkap, Qi Yuli. Pada saat itu, Zhao Yu merasa sangat menyesal. Tampaknya mereka telah meremehkan pentingnya kesepakatan senjata. Keanggunan, keanggunan. Gao Ya memejamkan matanya dan tampak seperti akan mati. Zhao Yu segera menggunakan agen hemostatik tak kasat mata itu padanya. Akibatnya, sistem mengirimkan pemberitahuan lain, yang mengatakan bahwa target terluka parah, dan agen hemostatik itu perlu diperkuat. Penguatan, penguatan, tidak, Zhao Yu berteriak cemas. Nyawanya dipertaruhkan.
Tidak peduli berapa banyak poin yang harus dihabiskannya, dia akan melakukannya. Jadi, dia menggunakan 3.400 poin untuk memperkuat hemostat satu tingkat dan akhirnya menggunakannya pada Gaoya. Melihat Gaoya terselamatkan, Zhao Yu menghela napas panjang lega. Berdengung. Tepat pada saat itu, drone yang dilepaskan musuh terbang di atas kepala Zhao Yu lagi. Mata Zhao Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggunakan alat pengacau daya, dan pesawat nirawak itu jatuh ke tanah. Zhao Yu berlari beberapa langkah dan menginjak drone. Setelah itu, dia menyembunyikan Gaoya di tumpukan kayu bakar dan mengangkat tinggi drone tak kasat matanya untuk terus mengamati posisi musuh. Tak lama kemudian, ia mengetahui dari video bahwa musuh yang telah ia tembak dengan pistolnya tengah berlari cepat ke sisi paling timur desa bersama orang lainnya. Zhao Yu sekilas mengenali bahwa orang yang mengikuti di belakang musuh adalah pedagang senjata, Yuri. Persetan, apakah kamu masih ingin lari? Zhao Yu menggertakkan giginya dan segera berlari menuju sasarannya. Melalui layar pengawasan drone, Zhao Yu melihat kedua pria itu berbalik di sudut bangunan 3 lantai dan berlari menuju jalan kecil di belakang desa. Karena bangunan 3 lantai itu relatif tinggi, drone tidak dapat melihat situasi di belakang bangunan dengan jelas. Kecepatan Zhao Yu sangat cepat, dan dia berlari melewati tikungan dalam sekejap mata. Dia mengira kedua orang itu sudah lari jauh, jadi dia tidak banyak berpikir dan bergegas keluar dari sudut itu. Pada akhirnya, pemandangan yang muncul di depannya membuat mata Zhao Yu melotot. Di jalan kecil di belakang gedung 3 lantai itu, sebuah van terparkir, dan sekelompok orang berdiri di depan van itu. Orang-orang ini semuanya adalah tentara dengan pakaian yang sama seperti pria kekar tadi. Mereka mengenakan rompi anti peluru dan memegang senapan mesin ringan di tangan mereka. Sekilas, sebenarnya ada 5 orang. Apa itu? Zhao Yu berlari dengan sangat cepat sehingga dia tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Dalam waktu kurang dari 0,1 detik, dia dikepung oleh musuh. Melihat kelima senapan mesin ringan diarahkan kepadanya, Zhao Yu hanya bisa mendecakkan bibirnya dan membuat gerakan tak berdaya. Awalnya, musuh-musuh itu tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Namun, ketika mereka melihat bahwa hanya Zhao Yu yang mengejar mereka, dan bahwa dia tidak bersenjata, wajah mereka menunjukkan penghinaan dan hinaan. Beberapa dari mereka bahkan tertawa dingin. Setelah melihat Zhao Yu, pedagang senjata urai tiba-tiba bersemangat. Dia berdiri di depan kerumunan dan berkata dengan bangga, "Orang Cina, kemampuanmu benar-benar di luar imajinasiku." Urey mengucapkan kalimat ini dalam bahasa Mandarin asli. Ternyata dia selalu bisa mengerti bahasa Mandarin. "Kamu?" Wajah Zhao Yu menjadi gelap saat dia bertanya, "Siapa kamu?" "Hahaha." Urey tertawa terbahak-bahak, lalu berkata jahat, "Kau datang tepat waktu. Ivanov dan IRIC sama-sama dibunuh olehmu. Aku hanya berpikir untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam. Jadi maksudmu perang saudara di Faklia diatur oleh kalian?" Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Borgol Urey sudah dilepas. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil pistol dari rekannya dan mengarahkannya ke kepala Zhao Yu. Ia tertawa dan berkata, "Aku tahu kau detektif terkenal. Kau ingin tahu kebenarannya, bukan? Tapi, aku tidak akan memberitahumu." "Baiklah kalau begitu." Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku hanya bisa membawamu kembali untuk diinterogasi." "Apa?" Urey terkekeh dan segera menerjemahkan kata-kata Zhao Yu kepada teman-temannya, dan para musuh pun tertawa terbahak-bahak. Bab 1505, Aku berbohong. Di desa di pegunungan, suara tembakan dan teriakan pembunuhan terdengar di mana-mana. Setelah konflik awal, prajurit Han Besi mulai menyerbu desa dalam skala besar, menembaki siapa saja yang mereka lihat. Penduduk desa yang dipimpin oleh kepala desa Salman bangkit untuk melawan dan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan musuh di gang. Mendengarkan suara tembakan yang semakin dekat, Urey menertawakan Zhao Yu. "Hehehe," dia mengarahkan pistolnya ke alis Zhao Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Anak muda, jika aku tidak terburu-buru,
aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Wahaha, Zhao Yu tertawa sambil menghadap moncong senjatanya, sungguh suatu kebetulan. Aku baru saja akan mengatakan ini kepadamu. Yuri penuh dengan penghinaan. Dia tidak menunggu Zhao Yu menyelesaikan kalimatnya sebelum dia menembak. Bang! Peluru itu melesat tepat ke wajah Zhao Yu, dan pada saat tembakan terjadi, Zhao Yu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menerkam Urei. Kecepatan peluru tentu saja lebih cepat dari manusia. Urei mengira Zhao Yu pasti akan mati di tempat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Meskipun Zhao Yu tertembak, dia masih berlari ke arahnya seperti banteng, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Oh! Dalam keterkejutannya, dia melepaskan 2 tembakan lagi ke arah Zhao Yu, yang keduanya mengenai tubuh Zhao Yu. Namun, kecepatan Zhao Yu tidak melambat sama sekali, dan dia bergegas ke depan Urei dalam sekejap mata. Dengan suara keras, dia memeluk pinggang Urei. Urei terkejut dan kehilangan keseimbangan, lalu jatuh ke tanah bersama Zhao Yu. Punggungnya membentur tanah dengan keras, dan dia merasakan sakit yang amat sangat hingga dia melihat bintang-bintang dan matanya kabur. Wah wah wah. Pada saat ini, para prajurit yang berdiri di samping juga berteriak kaget. Orang-orang ini semuanya adalah ahli tentara bayaran dengan keterampilan yang unik. Salah satu dari mereka menonjol dan tampaknya tidak lebih lemah dari orang kuat sebelumnya. Akan tetapi, karena kepercayaan diri semacam inilah mereka tidak menganggap serius Zhao Yu. Terutama setelah mereka melihat dengan jelas bahwa Urei telah menembak Zhao Yu, mereka berpikir bahwa Zhao Yu pasti sudah mati, jadi mereka mulai bersiap untuk mundur. Oleh karena itu, mereka menurunkan kewaspadaan mereka terhadap Zhao Yu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhao Yu akan begitu kejam hingga menjatuhkan Urei ke tanah setelah ditembak. Melihat Urei jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan, mereka semua melangkah maju dan menyerang. Tentara bayaran pertama yang tiba menendang Zhao Yu dari Urei dengan mudah. Pada saat yang sama, tentara bayaran lainnya mengeluarkan senjatanya dan menembaki Zhao Yu. Namun, kecelakaan kembali terjadi. Setelah Zhao Yu tertembak pistol, dia tidak jatuh ke tanah dan mati seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia masih hidup dan bersemangat, dan dia ingin melarikan diri. Para tentara bayaran akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka semua bergegas menghampiri Zhao Yu. Zhao Yu ingin berlari ke arah lain, tetapi seorang tentara bayaran yang tinggi sangat cepat dan menghalangi jalan Zhao Yu. Sialan, Zhao Yu seperti anjing yang terpojok dan akan melompati tembok. Saat dia melihat seseorang menghalangi jalan, dia langsung lari ke arah lain. Akibatnya, tentara bayaran lainnya sudah tiba. Pria itu tidak menembak, tetapi mengayunkan belati yang menakutkan dan menusukkannya langsung ke dada Zhao Yu. Zhao Yu berteriak dan mengangkat tangannya untuk menangkis lengan pria itu. Dia hampir tertusuk belati itu. Tentara bayaran itu tidak menyangka Zhao Yu begitu kuat. Dia sangat marah dan menekannya dengan kedua tangan, bertekad untuk membunuh Zhao Yu. Pada saat itu, tentara bayaran lainnya mengelilingi Zhao Yu. Beberapa mengeluarkan senjata mereka, beberapa mengangkat pisau mereka, dan mereka menatap Zhao Yu, siap untuk membunuhnya. Bunuh dia, bunuh dia. Urei bangkit dari tanah dan menunjuk Zhao Yu dengan marah. Namun, di saat yang sama, Urei tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Di tanah tempat ia baru saja terjatuh, ada sesuatu yang mengeluarkan suara. Dia berbalik dan melihat sebuah granat berkilauan di tanah. Urei sangat mengenal granat ini. Itu adalah salah satu contoh senjata yang akan mereka jual ke organisasi itu. Dia juga tahu bahwa semua senjata militernya telah disita oleh Zhao Yu dan yang lainnya. Tidak mungkin baginya untuk membawa granat, jadi granat ini pasti telah ditempatkan di sini oleh Zhao Yu, dan sumbunya pasti telah dilepas. Dengan kata lain, serangan Zhao Yu yang nekat seperti banteng itu memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya adalah meledakkan granat itu tanpa suara. Oh tidak. Pada saat itu, Urei akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu, tetapi jelas sudah terlambat. Ledakan, ledakan. Granat itu meledak dalam sekejap, dan bola api yang menyilaukan meledak.
Gelombang benturan yang kuat langsung menyelimuti semua orang. Granat ini merupakan granat ofensif yang diciptakan untuk perang skala besar. Granat ini berisi sejumlah besar bahan peledak, dan dinding pelurunya sangat tipis. Granat ini secara khusus digunakan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja atau benteng pertahanan. Saat meledak, granat akan menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang akan menghancurkan semua rintangan dalam jangkauan target. Setelah granat meledak, api membumbung tinggi ke langit dan ledakannya seperti guntur. Belum lagi banyaknya tentara bayaran, bahkan mobil van di sampingnya pun hancur dan terbakar menjadi bola api dalam sekejap mata. Yang lebih parah, gedung 3 lantai di sebelahnya juga ikut terdampak. Akibat gempa tersebut, hampir setengah bangunan runtuh. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana, asap dan debu memenuhi udara. Setelah beberapa menit, debu tersapu oleh hembusan angin barat dan perlahan-lahan menghilang. Batuk-batuk, batuk-batuk. Di reruntuhan, terdengar suara batuk seseorang. Orang itu memanjat keluar dari reruntuhan dan batuk dengan keras sambil merangkak. Ketika lelaki itu hampir selesai batuk, dia menyeringai dan mengumpat. Bajingan, aku membuang bola evakuasi lagi. Aku sialan. Benar saja. Orang yang selamat dari ledakan besar itu adalah Zhao Yu sendiri. Baru saja, rencana awalnya adalah lari sejauh mungkin setelah meletakkan granat secara diam-diam. Lagi pula, dia mengenakan rompi anti peluru, jadi dia tidak takut ditembaki. Tentu saja, dia akan lari sejauh mungkin. Namun, dia masih meremehkan kecepatan musuh. Pada saat kritis, dia masih tertahan di tempat dan tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, mereka hanya bisa terkena ledakan granat bersama-sama. Untungnya, bola evakuasi darurat muncul tepat waktu dan membantunya memblokir ledakan granat, sehingga terhindar dari bencana yang sulit ini. Gagasan Zhao Yu cukup kejam. Begitu dia dikelilingi oleh sekelompok tentara bayaran dengan keterampilan luar biasa, dia menyadari bahwa jika dia tidak menggunakan cara ekstrim, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Akibatnya, ia menggunakan metode hidup dan mati seperti itu, bahkan binasa bersama-sama. Meskipun dia telah menyia-nyiakan salah satu peralatan terbaiknya, hal itu sepadan untuk membunuh begitu banyak ahli sekaligus. Asap dan debu yang mengepul berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan mobil van di kejauhan yang masih terbakar. Zhao Yu berdiri perlahan dan berjalan ke arah yang tampaknya adalah tubuh Yuri. Dia berkata dengan menyesal, Yuri. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan membawamu kembali untuk diinterogasi. Aku benar-benar minta maaf. Aku berbohong. Bab 1506, Bab 1505 jumlah poin yang sangat besar. Asap memenuhi udara, dan suara tembakan terdengar. Meskipun Zhao Yu telah berurusan dengan pedagang senjata dan tentara bayaran, situasinya masih belum optimis, atau lebih tepatnya, tidak terlalu optimis. Ratusan tentara menyerbu desa dan membunuh siapa saja yang mereka lihat. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Di sisi lain, orang-orang mereka sendiri tidak hanya tersebar di seluruh penjuru desa, mereka tidak dapat berkumpul bersama, dan beberapa anggota tim mereka telah terluka atau terbunuh. Ketika sarangnya terbalik, tidak akan ada telur yang utuh. Dalam situasi seperti ini di mana Angkatan Darat menekan perbatasan, jika Zhao Yu ingin melarikan diri, tentu saja akan sangat mudah. Dia hanya membutuhkan pesawat terbang untuk pergi dengan tenang. Namun, Zhao Yu adalah orang yang setia. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia meninggalkan teman-temannya dalam bahaya? Namun, jika dia benar-benar ingin menyelamatkannya, bagaimana caranya? Ini bukan pertarungan di dunia tinju seperti di masa lalu, tetapi perang sungguhan. Apa cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Saat Zhao Yu sedang asyik berpikir, dia mendengar suara tembakan dan teriakan dari segala arah. Dia segera mengangkat pesawat nirawak tak kasat mata itu ke udara untuk mengamati situasi terkini. Pada akhirnya, tepat saat drone itu naik, walkie-talkie Zhao Yu tiba-tiba datang dengan panggilan Wu Diqiu. Hei, apakah ada orang di sana? Apakah ada yang bisa mendengarku? Suara Wu Diqiu dipenuhi dengan suara peluru. Kita terjebak di gedung merah di tengah desa. Kita tidak bisa keluar. Semua anggota tim eksplorasi bersamaku, apakah ada yang bisa memberiku dukungan?
Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bang bang bang. Saat peluru berdesing, suara Wudi Qiu berangsur-angsur menjadi lebih lembut, sampai-sampai tidak dapat didengar dengan jelas. Video yang direkomendasikan, Mississippi Battles Over Online Sports Betting and Sweepstakes. 33K, Unmute, Advanced Settings, Full Screen Play Rewind 10 sekon sub next. Pada saat yang sama, pesawat tanpa awak yang terbang tinggi di langit telah mengirimkan kembali sebuah video. Zhao Yu melihat bahwa seluruh desa telah diselimuti asap, dan para prajurit yang telah menyerbu desa ada di mana-mana. Di antara mereka, sekelompok tentara menemukan bahwa ada orang-orang yang bersembunyi di salah satu rumah. Mereka tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, mereka berdiri berjajar di luar rumah dan melepaskan tembakan secara membabi buta ke dalam rumah, membuat dinding berlubang. Di sisi lain rumah kayu itu, beberapa tentara bahkan menyalakan api. Di tengah api, terdengar jeritan kesakitan. Komunikasi tampaknya telah pulih. Pada saat ini, suara Guan Ying terdengar lagi dari walkie-talkie. Di Qiu, aku mendengar panggilanmu. Aku telah melihat Red House. Aku akan menjemputmu. Anggota tim. Detik berikutnya, suara Kapten Pu Jiayou terdengar lagi dari walkie-talkie. Kita tidak bisa mempertahankan desa. Semua orang, mundur ke timur dan berkumpul. Pikirkan cara untuk mengungsi. Kapten, Guan Ying berkata cepat, Zhao Yu berkata bahwa Gao Ya dan Kong Suo sedang dalam masalah. Musuh tak dikenal muncul di sebelah timur desa. Aku hendak pergi membantu, tapi... Sebelum Guan Ying selesai, walkie-talkie-nya terputus oleh suara peluru. Brengsek, Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Situasinya sudah sangat kritis, apa yang harus dia lakukan? Akan tetapi, cara apapun yang dipikirkannya, setidaknya dia harus menghubungi Kapten Pu terlebih dahulu dan memberitahu dia tentang situasi di pihaknya. Meskipun penguat sinyalnya telah kehilangan fungsinya, sinyalnya telah kembali normal. Tampaknya pengacau sinyal yang digunakan musuh kemungkinan besar ada di dalam mobil van tersebut. Tepat saat Zhao Yu menyalakan walkie-talkie dan hendak berbicara, perubahan tiba-tiba dalam pikirannya mengubah semua strateginya. Sistemnya selalu tidak terduga, dan kali ini tidak terkecuali. Saat antarmuka sistem berkedip, Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa heksagram besar yang menantang surga itu akan tiba-tiba berakhir. Apa ini? Zhao Yu sama sekali tidak bisa memahaminya. Ia berpikir dalam hati, saudara sistem, aku baru saja berada di momen paling kritis dalam petualanganku, dan kau mengakhirinya sekarang. Apa yang sedang kau coba lakukan? Mungkinkah kau mengisyaratkan padaku bahwa petualangan sampinganku telah berakhir, dan kau ingin aku segera pergi? Tidak mungkin, aku, Zhao Yu, bukan seorang pengecut. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa meninggalkan rekan satu timku. Tunggu sebentar. Detik berikutnya, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ini tidak mungkin benar. Jika ini berakhir begitu cepat, apakah itu berarti? Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak berani menunda lebih jauh dan segera memeriksa sistem. Akan tetapi, saat dia membuka antarmuka itu, dia begitu terkejut hingga matanya terbelalak. Wow, ya Tuhan! Nenekku dan beruangku. Zhao Yu begitu gembira hingga ia tidak dapat berbicara dengan jelas, karena ia melihat bahwa tingkat penyelesaian petualangan sampingan ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yakni 724%. Dengan kata lain, tingkat penyelesaian 700% ke atas yang ia pertaruhkan sebelumnya telah mencapai sasaran. Saat itu, ia telah menghabiskan 850 poin untuk bertaruh pada 700%, dan peluangnya adalah 13,6. Sekarang setelah ia memenangkan taruhan, itu setara dengan ia memperoleh 11.560 poin. Bagaimana mungkin ia tidak gembira? Tentu saja, selain tingkat penyelesaian yang tinggi dan jumlah poin yang besar, ia juga memperoleh total 50 item dengan berbagai level. Ketika ia membukanya, ia benar-benar terpesona dan kewalahan. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian adalah senjata berwarna merah yang memiliki sifat-sifat ofensif. Misalnya, penguat peluru yang dapat meningkatkan efek peluru, palu tangan tak terlihat yang dapat memukul orang, pisau yang pernah diperolehnya sebelumnya,
pisau gatal, dan seterusnya. Namun, perangkat merah hanya merupakan sebagian kecil dari total keseluruhan. Zhao Yu memperoleh lebih banyak perangkat lama, seperti agen hemostatik, penawar racun, pakaian anti peluru, jubah tembus pandang, dan alarm darurat. Yang mengejutkan Zhao Yu, detektor kebohongan tak kasat mata, yang sudah lama tidak digunakannya, juga muncul dalam daftar perangkat yang diterimanya. Bukankah ada bug dalam hal ini? Mengapa hal itu terjadi lagi? Masih ada 5 lagi. Itu hebat. Di masa mendatang, jika para tersangka menolak untuk mengaku, akan jauh lebih mudah. Tentu saja, selain perangkat lama tersebut, Zhao Yu juga memperoleh beberapa perangkat baru, seperti penerjemah waktu nyata yang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang asing. Dengan ini, Zhao Yu tidak hanya dapat memahami bahasa asing, tetapi juga berbicara bahasa tersebut. Selain itu, sistem juga menjaga keseimbangannya dan memberi Zhao Yu beberapa perangkat yang tidak berguna seperti kaca pembesar tak terlihat dan kacamata baca. Cek. Zhao Yu segera memeriksa perangkat itu dan memfokuskan perhatiannya pada fungsi taruhan. Ketika dia membuka heksagram tersebut, dia telah menghabiskan 1050 poin pada sebuah benda yang disebut lingkup universal. Saat itu, syaratnya adalah selama ia dapat mencapai tingkat penyelesaian 450% ke atas, ia dapat memperoleh perangkat tersebut. Sekarang setelah ia memperoleh lebih dari 700%, barang ini niscaya ada di tangannya, bukan? Ledakan. Sebelum Zhao Yu sempat melihat lebih dekat, terdengar ledakan. Sebuah rumah kayu di depannya terkena peluru nyasar dan terbakar. Di tengah kobaran api, seorang warga setempat terperangkap dalam api dan bergegas keluar dengan sekujur tubuhnya terbakar. Segera setelah itu, beberapa tentara musuh muncul di luar rumah kayu dan menembaki penduduk desa yang sedang terbakar, menyebabkan mereka jatuh ke dalam api. Melihat kejadian tragis ini, Zhao Yu sangat marah hingga dia tidak tahan lagi. Tiba-tiba, dia tampaknya mengerti mengapa sistem mengakhiri petualangan sampingan lebih awal. Bagus. Zhao Yu membuka fungsi taruhan dan menggunakan lingkup universal yang telah diperolehnya, lalu berkata dalam hatinya. Sistem saudara besar, karena kamu telah mengakhiri pertemuan kebetulanku, aku akan mengakhiri pertarungan ini. Bab 1507, Berserker Terhebat. Setelah menempuh perjalanan panjang, Guan Ying akhirnya tiba di gedung merah di tengah desa. Memang ada lebih dari selusin tentara di sana, dan mereka mengepung gedung itu. Mereka telah mengubah dinding gedung menjadi saringan. Guan Ying tahu bahwa rekan setimnya, Wu Diqiu, dan semua anggota tim eksplorasi lainnya ada di dalam gedung. Jika mereka terus bertarung seperti ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Dalam kegelisahannya, dia melompat ke bungalow di sebelahnya, menyiapkan senapan runduk, dan menembaki musuh. Bang! Suara senapan runduk itu berbeda dengan suara tembakan lainnya. Suaranya jelas dan kuat, membuat orang-orang merasa takut. Tembakan Guan Ying sangat akurat, ia dapat mengenai musuh dengan setiap tembakannya. Di bawah tembakan penembak jitu, musuh jelas panik. Mereka segera berhenti menembaki gedung merah, bersembunyi dan melakukan serangan balik. Tut. Sederet peluru menghantam atap dan hampir mengenai Guan Ying. Guan Ying segera berguling dan bersembunyi di balik tong minyak hitam di atap. Ia mengangkat senjatanya dan membidik. Dengan 2 tembakan, ia menjatuhkan 2 musuh yang menembaki dirinya. Namun, setelah kedua musuhnya terbunuh, semakin banyak musuh yang menembaki mereka. Guan Ying harus menghindari peluru yang lebih kuat. Namun, memanfaatkan kesempatan langka ini, Wu Diqiu yang berada di gedung seberang, melepaskan tembakan pada saat yang sama. Dengan beberapa tembakan, ia langsung membunuh beberapa musuh. Musuh diserang dari depan dan belakang, dan sekali lagi, mereka menjadi kacau. Beberapa orang menembak secara acak, dan beberapa lainnya segera melarikan diri. Melihat itu, Guan Ying kembali bersemangat. Dia segera berjongkok di atap dan terus menembak balik. Namun, Guan Ying baru saja melepaskan beberapa tembakan ketika dia melihat situasi yang fatal di teropongnya. Dia melihat lebih banyak musuh datang dari depan desa,
dan di antara banyak musuh, seseorang telah mengarahkan bazooka bahunya ke arahnya. Persetan, Guan Ying mengumpat dan bergegas lari. Begitu dia berdiri, roket melesat keluar dari tong dan mengenai tong minyak di atap dengan akurat. Ledakan, ledakan. Dengan suara ledakan, ledakan dahsyat terjadi di atap. Meskipun Guan Ying melompat dari atap pada saat kritis, ledakan dahsyat itu tetap menelannya seketika. Guan Ying jatuh ke tanah akibat ledakan itu, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Detik berikutnya, musuh yang telah berhasil mulai mengisi peluncur roket dan dengan cepat mengarahkan peluncur roket ke arah rumah merah besar di sisi lain. Oh, melihat ini, hati Wu Diqiu menjadi dingin. Dengan tembakan ini, seluruh bangunan akan runtuh, apalagi langsung tertiup angin hingga tewas. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Memikirkan hal ini, Wu Diqiu tidak punya pilihan selain menutup matanya. Namun, saat dia hendak menutup matanya, dia tiba-tiba mendengar suara tembakan dan teriakan dari lantai bawah. Hah, apa yang sedang terjadi? Wu Diqiu menunggu beberapa detik dan baru membuka matanya untuk melihat ketika dia menyadari bahwa dia tidak tertelan oleh ledakan itu. Matanya hampir jatuh ke tanah saat melihatnya. Sekitar selusin musuh yang menyerbu dari luar gedung semuanya tergeletak di tanah, tidak bergerak. Apa itu? Ini adalah. Detik berikutnya, dia terkejut melihat semua musuh telah ditembak dan terbunuh. Mereka pasti telah dibunuh oleh seseorang. Dia mengamati dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat siapa yang telah bergerak, dia juga tidak melihat kemana peluncur roket itu pergi. Untungnya, Wu Diqiu telah menutup matanya pada saat kritis itu. Kalau tidak, dia akan melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Ternyata orang yang telah membunuh para prajurit tersebut dalam waktu sesingkat itu tidak lain adalah Zhao Yu yang telah memasuki kondisi berserker. Semenit yang lalu, Zhao Yu yang telah memperoleh teropong serbaguna, siap melancarkan serangan balik. Apa, efek penguat energi itu akan segera berakhir, dan dia akan menderita efek sampingnya. Penguatan. Apakah 2000 poin cukup untuk memperpanjangnya 10 menit? Jika itu tidak cukup, dia bisa menambahkan 2000 poin lagi. Apalagi yang ada, batas waktu untuk pakaian anti peluru hampir habis, kan? Penguatan. Memperpanjang batas waktu 10 menit dengan 1500 poin, mudah sekali. F***. Jika 10 menit tidak cukup, saya akan menghancurkan lebih banyak lagi. Wahaha, saya kan orang kaya, ngapain juga saya mesti peduli dengan uang sedikit ini. Apalagi yang ada, perisai tangan tak terlihat, peluncur pegas, baju pemadam kebakaran, dia mungkin juga menggunakan semuanya. Karena dia telah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini, dia seharusnya tidak pelit. Setelah selesai, Zhao Yu mengambil 2 senjata api dari reruntuhan ledakan. Dia membawa satu di bahunya dan membuka baut yang lain. Lingkup universal, yang diperoleh Zhao Yu melalui taruhan adalah perangkat khusus. Setelah menggunakannya, perangkat tersebut akan bekerja pada pengguna, bukan pada senjata itu sendiri. Oleh karena itu, begitu ia mengambil senapan tersebut, sebuah teropong elektronik muncul dalam pikirannya. Secara kebetulan, saat dia baru saja berbelok di tikungan, dia melihat 2 orang musuh berlarian ke arah tumpukan kayu bakar tempat Gao Ya bersembunyi. Walaupun mereka belum menemukan Gao Sang, mereka tahu bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Baiklah. Kalau begitu, aku akan berlatih pada kalian berdua. Zhao Yu mengangkat senapannya, dan teropong di otaknya segera bergerak ke moncongnya. Ketika teropong universal diarahkan ke sasaran, Zhao Yu melepaskan tembakan. Akhirnya, dari jarak 30 hingga 40 meter, Zhao Yu menembak pria di antara kedua alisnya, dan langsung membunuhnya. Musuh di sebelahnya terkejut dan buru-buru mengangkat senjatanya hendak menembak Zhao Yu. Namun, Zhao Yu mengenakan pakaian anti peluru yang diperkuat, jadi dia mengabaikannya dan menembaknya lagi, membunuhnya dengan tepat. Wow, ini terlalu berguna. Zhao Yu jatuh cinta pada alat itu. Mimpinya menjadi penembak jitu akhirnya terwujud. Wahahaha, ayo, musuh-musuh yang tidak manusiawi ini, dewa pembunuhmu, kakek Zhao ada di sini. Detik berikutnya,
Zhao Yu mengangkat drone tak kasat mata itu tinggi ke udara, lalu bergegas mencari musuh. Karena situasi di rumah merah besar itu sedang paling mendesak, Zhao Yu adalah orang pertama yang bergegas ke sana, tepat pada waktunya bagi seseorang untuk meledakkan rumah itu dengan peluncur roket. Oleh karena itu, Zhao Yu menggunakan peluncur pegas untuk menyerbu ke kamp musuh dan memulai pembantaian. Dari jarak sedekat itu, dia tidak memerlukan bantuan teropong. Dia melepaskan rentetan peluru dan menjatuhkan lebih dari selusin musuh dalam sekejap mata. Dia juga mengambil bazooka yang terisi peluru. Zhao Yu memiliki penguat energi, jadi membawa peluncur roket itu seperti membawa mainan. Ia tidak asing dengan bazooka. Lagi pula, ia pernah bermain dengan bazooka di Pulau Jejak yang menakjubkan. Meskipun ia telah menembakkan peluru ke laut, setidaknya ia memiliki sedikit pengalaman dengan bazooka. Jadi, dia menggunakan pesawat tak berawak untuk mencari target dan segera menemukan bahwa kendaraan militer musuh sedang melaju dari arah barat desa. Kendaraan militer itu telah menyerbu desa dan telah merenggut nyawa beberapa penduduk desa. Zhao Yu segera menggunakan peluncur pegas untuk melompat ke atap, lalu mengarahkan peluncur roket ke kendaraan militer. Lingkup universal tidak hanya cocok untuk senjata api, tetapi juga untuk senjata berat. Lingkup otomatis membidik dan anak panah segera diarahkan ke sasaran. Zhao Yu mendengus dan menarik pelatuknya. Wush. Roket melesat ke udara dan mengenai sasaran dengan tepat. Dengan ledakan keras, kendaraan militer itu langsung berubah menjadi bola api. Bab 1508, Perang yang belum berakhir. Ketuk. Setelah ledakan peluru Zhao Yu, beberapa prajurit musuh jatuh ke genangan darah. Mengenai lingkup universal, Zhao Yu semakin terbiasa dengannya. Setiap kali dia menghadapi musuh, dia dapat membidik sasaran dengan akurat dalam waktu sesingkat mungkin. Saat perkelahian makin seru, dia malah punya ilusi seolah-olah dia sedang main-main dan dialah orangnya yang berbuat curang. Melalui video yang dikirim kembali oleh pesawat tanpa awak, ia mulai menangani musuh-musuh yang menyerbu desa satu persatu. Ia bergegas kemanapun di mana terdapat lebih banyak orang. Dalam perjalanannya, ia segera berlari ke arah barat laut desa. Di sana terlihat sekelompok besar musuh sedang mengepung kepala desa Salman dan yang lainnya. Salman dan beberapa penduduk desa terjebak di dalam rumah bata. Karena kekuatan musuh, mereka tidak punya cara untuk melawan dan hampir kehilangan nyawa. Zhao Yu segera menyerbu ke depan, berdiri tegak di pintu masuk sebuah gang, dan mulai melakukan hal yang sama lagi, menggunakan teropong universalnya yang kuat untuk menembak musuh. Dua senapan pertama sudah kehabisan peluru. Yang ia gunakan sekarang adalah AK-47 yang diambilnya dari musuh. Suara AK itu keras, dan karena hentakannya yang kuat, Zhao Yu kesulitan menggunakannya di masa lalu. Namun sekarang setelah ia memiliki teropong universal, semuanya berbeda. Dada. Setiap kali ditembak, satu musuh akan tersingkir. Melihat situasi yang luar biasa seperti itu, semua musuh menjadi bingung. Sementara Zhao Yu membunuh rekan-rekannya satu persatu, mereka telah menembakkan setidaknya 100 peluru. Namun, sosok seperti iblis ini tidak jatuh, dan bahkan tidak mengubah posisinya. Secara logika, memangnya kenapa kalau dia pakai rompi anti peluru? Paling tidak, dia akan tetap mati kalau kepalanya terbentur, kan? Tapi orang ini, kenapa dia tidak bisa mati? Sebenarnya, meskipun Zhao Yu mengenakan baju anti peluru yang disempurnakan, baju itu tetap tidak dapat sepenuhnya menahan semua peluru. Di bawah tembakan gila-gilaan musuh, sistem masih mengirimkan alarm bahwa baju anti peluru itu akan kehilangan efektivitasnya. Namun, Zhao Yu sekarang adalah orang kaya. Setelah menyelesaikan heksagram langit dan bumi, sistem menghadiahinya sebanyak 5.000 poin. Ditambah dengan lebih dari 10.000 poin yang diperolehnya dari perjudian, serta poin yang terus bertambah karena pertemuan anehnya, total poinnya hampir 20.000 poin. Sekarang, meskipun dia telah menghabiskan banyak poin lagi, poin yang tersisa cukup untuk dia sia-siakan. Oleh karena itu, Zhao Yu segera menghabiskan 4.000 poin lagi untuk meningkatkan baju anti peluru. Kali ini, kerusakan dari peluru senapan mesin berkurang seminimal mungkin. Hampir tak terkalahkan.
Oleh karena itu, Zhao Yu tidak lagi peduli dengan peluru musuh. Dia hanya berdiri di sana dengan arogan dan membunuh musuh satu persatu. Dalam sekejap mata, dia telah mengalahkan beberapa musuh lagi. Kali ini, musuh benar-benar menjadi gila. Mereka tidak punya pilihan selain mencari perlindungan. Sementara itu, seseorang telah memanggil 2 kereta perang. Kereta perang itu melaju kencang, langsung menuju Zhao Yu. Para prajurit di dalam kereta perang itu mulai menembaki Zhao Yu dengan ganas, dan peluru berterbangan kemana-mana. Namun, pada saat itu, Zhao Yu merasakan superioritas, seolah-olah dia dirasuki oleh Terminator. Jadi, mengapa dia peduli dengan peluru-peluru itu? Dia tetap berdiri diam, lalu menggunakan teropong untuk menembak, dan segera musuh-musuh di dalam mobil itu pun tertembak. Ketika mobil hampir sampai di depannya, tidak ada seorang pun di dalam mobil yang berani menembak Zhao Yu. Mereka semua bersembunyi di dalam mobil dan tidak berani melihat ke atas. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi begitu saja? Zhao Yu mendengus dingin, lalu segera menggunakan penguat peluru yang baru saja diperolehnya. Ledakan, ledakan, sebuah peluru ditembakkan, dan terdengarlah suara seperti peluru meriam yang ditembakkan. Celupkan, kaca anti peluru di bagian depan mobil militer itu pecah. Pengemudi tidak bereaksi sama sekali dan meninggal secara tidak wajar. Mobil yang melaju sendiri itu langsung oleng dan menabrak gedung di sebelahnya, menyebabkan musuh yang ada di samping mobil tersebut kehilangan keseimbangan. Zhao Yu tertawa dingin dan akhirnya meninggalkan posisinya. Dia bergegas dan menggunakan peluncur pegas untuk melompat ke bagian belakang mobil. Lalu, suara ratapan dan lolongan yang terdengar seperti kiamat langsung terdengar dari dalam mobil. Dalam waktu kurang dari 10 detik, setelah menghabisi musuh-musuh di dalam mobil, Zhao Yu segera melompat ke kendaraan militer lain dan bersiap melanjutkan aksi pembunuhannya. Sayangnya, dia tiba-tiba kehabisan peluru. Ketika musuh melihat Zhao Yu kehabisan peluru, mereka segera menerkamnya seperti serigala lapar, ingin menggigit Zhao Yu sampai mati. Namun, Zhao Yu sudah siap. Dia segera menggunakan palu tak terlihat yang baru saja diperolehnya di tangan kanannya. Kekuatan palu itu, ditambah dengan penguat energi yang dahsyat, membuat Zhao Yu merasa seolah-olah dia adalah dewa petir. Degup, degup, palu itu mengenai salah satu prajurit dan membuatnya terlempar keluar dari kereta. Ia kemudian menabrak sebuah rumah seperti bola meriam, menyebabkan bangunan bata itu runtuh. Melihat pemandangan yang penuh kekerasan ini, para prajurit yang tadi bagaikan serigala dan harimau pun menjadi ketakutan. Zhao Yu tertawa terbahak-bahak. Dia memegang perisai di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Setelah menggunakannya, dia tidak perlu menggunakan trik apapun, tetapi cukup menghancurkannya. Dalam sekejap mata, dia telah menghancurkan para prajurit di kereta menjadi berkeping-keping, membuat mereka berterbangan kemana-mana. Pada akhirnya, Zhao Yu tampak kecanduan pada hal itu, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak ingin mengambil pistol itu. Begitu saja, dengan pembunuhan brutal Zhao Yu, pertempuran yang awalnya sepihak, tiba-tiba berubah 180 derajat. Dengan kekuatan Zhao Yu seorang saja, dia telah berhasil mengalahkan sejumlah besar musuh yang menyerbu desa, dan dia terpaksa mundur. Tak lama kemudian, Salman dan yang lainnya menjadi yang pertama pulih dari keterkejutan mereka dan mulai memimpin penduduk desa untuk melakukan serangan balik. Kapten Pu Jiayou dan Yang Feng juga muncul kembali dari kekacauan dan bergabung dalam serangan balik. Hanya dalam beberapa menit saja, ratusan musuh yang menyerbu desa berkurang hingga hanya sekitar 20 saja. Orang-orang ini tidak akan pernah bermimpi bahwa pertempuran yang seharusnya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk benar-benar akan berakhir dengan keadaan yang menyedihkan. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kalah, mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Mereka melarikan diri kembali ke kendaraan militer mereka dan menyalakan mobil, siap untuk melarikan diri. Namun, saat Zhao Yu dan timnya hendak menang, kejadian mengejutkan lainnya terjadi. Tepat saat para prajurit yang melarikan diri menyalakan kendaraan mereka, bola meriam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari langit. Bola meriam tersebut langsung mengenai kendaraan militer,
menyebabkan ledakan besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di jalan menuju barat desa, beberapa bola api tiba-tiba meledak ke langit, dan lebih dari selusin kendaraan militer langsung hancur berkeping-keping. Api membumbung tinggi ke angkasa, dan asap tebal menutupi langit. Pemandangan di depan mereka bagaikan kiamat. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa Zhao Yu segera melihat dari kejauhan jalan, sebuah pasukan yang jauh lebih agung sedang melaju mendekat. Di garis depan angkatan darat bahkan ada 2 tank Kasaya. Bab 1509, siapa Zhao Yu? Kendaraan militer yang hancur itu masih terbakar. Di bawah panasnya api yang membakar, suhu seluruh desa meningkat tajam, membuat orang-orang merasa seperti berada di dalam tungku api. Melihat tentara di kejauhan semakin dekat dan dekat, Zhao Yu menyeka keringat di wajahnya dan mengeluh dengan lembut. Jika heksagram variasi langit dan bumi berakhir sedikit lebih lambat, tingkat penyelesaian petualanganku akan menembus 1000%. Ini sangat menyedihkan. Zhao Yu mengeluh kepada sistem, "Bos, apakah kamu mencoba memperlakukanku seperti prajurit darah besi?" Melihat 2 tank di depan yang bergemuruh semakin dekat, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia berpikir, bahkan jika itu adalah seorang prajurit berdarah besi, semuanya sudah berakhir baginya, kan? Pada saat ini, setelah bawahan Salman mengurus prajurit yang tersisa, mereka datang ke sisi Zhao Yu. Setelah melihat pasukan yang begitu besar datang dari kejauhan, mereka semua berlutut di tanah dengan putus asa dan mulai melantunkan doa-doa setempat. Seorang pemuda setempat mendesah dan berkata, "Kita akan mati kali ini." Tank itu datang dari arah negara bagian Bodar. Tidak diragukan lagi, ini adalah tentara Kashmir. Saya tidak percaya mereka bahkan punya tank. Hei. Tiba-tiba, walkie-talkie Zhao Yu berdering. Dia tidak menyangka bahwa walkie-talkie itu masih utuh setelah pertempuran yang begitu sengit. "Anggota tim, jika kalian bisa mendengarku, segera laporkan situasi kalian." Suara Kapten Pu Jiayou datang dari walkie-talkie. "Kapten, ini aku." Beberapa anggota tim eksplorasi tertembak, tetapi tidak cukup untuk membunuh mereka. Jawaban Wu Diqiu datang dari walkie-talkie. "Kami semua bersembunyi di sisi timur desa, tetapi aku tidak melihat siapapun. Aku hanya melihat Guanyin diserang oleh bazooka. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." "Kapten, saya masih hidup." Orang berikutnya yang merespons adalah penembak jitu, Yang Feng. Namun, tidak ada jawaban lain setelah Yang Feng. Zhao Yu tahu bahwa dia harus melaporkan situasi tersebut kepada Kapten Pu sesegera mungkin. "Kapten Pu, aku di sini. Aku di pintu masuk desa." Zhao Yu melaporkan, "Kong Suo telah dikorbankan, dan Gao Ya terluka parah. Aku telah menyembunyikannya di tumpukan kayu di sisi timur desa. Jika Wu Diqiu ada di dekat sini, kau bisa pergi dan menemuinya." "Dan, apakah kau melihat ledakan tadi? Ada pasukan lain di jalan utama, dan ada tank." "Oh, aku melihatnya," jawab Pu Jiayou. "Aku juga ada di pintu masuk desa." Tepat saat dia mengatakan ini, suara dari walkie-talkie tiba-tiba menjadi nyata. Zhao Yu berbalik dan melihat Pu Jiayou dan kepala desa Salman berdiri di belakangnya. Pu Jiayou dan Zhao Yu saling berpandangan, lalu mata mereka tanpa sadar beralih menatap pasukan yang mendekat. "Benar sekali, lihat bendera biru itu." Salman, yang berdiri di belakang mereka, menambahkan, "Mereka adalah orang-orang Kashmir." Akhir bagi kita, para Zaheroid, telah tiba." Yang Feng, Diqiu, Pu Jiayou berbicara melalui walkie-talkie-nya, "Tentara Kashmir ada di sini. Dengarkan perintahku, semuanya letakkan senjata kalian dan menyerah." "Apa? Menyerah?" Kapten, Wu Diqiu sangat terkejut. "Tentara Han Besi berbeda dengan tentara Kismet," kata Pu Jiayou. "Kalau mereka benar-benar ingin mengonsolidasikan posisi mereka, mereka tidak akan berani menyinggung negara kita. Jadi, selama kita menyerah, kita mungkin punya kesempatan untuk hidup." Setelah mengatakan itu, Pu Jiayou menoleh ke Salman dan berkata dalam bahasa daerahnya yang tidak begitu dikenalnya, "Kepala desa, jangan khawatir. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bernegosiasi dengan mereka.
Markas besar kami sudah tahu lokasi dan situasi kami. Kami seharusnya bisa bernegosiasi. Cek. Apa yang dikatakan Pu Jiayou masuk akal, tetapi Zhao Yu merasa muram. Dia berpikir bahwa kebenarannya sudah jelas, bahwa para tentara bayaran itu kemungkinan besar bekerja sama dengan tentara Kashmir, dan bahwa Zhao Yu telah membunuh mereka. Begitu mereka mengetahui hal ini, akan ada banyak ketidakpastian dalam negosiasi. Fraksi Kashmir awalnya merupakan kekuatan lemah di antara para Valkyrie. Sekarang setelah mereka tiba-tiba membalikkan keadaan, pasti ada negara lain yang mendukung mereka di balik layar. Dan para tentara bayaran atau pedagang senjata yang dipimpin oleh Urey kemungkinan besar memiliki hubungan dekat dengan negara-negara ini. Jadi, tepat ketika Zhao Yu merasakan firasat buruk, dia tiba-tiba merasa pusing, dan kakinya mulai terasa berat. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Sial, dia tahu bahwa ini adalah efek samping dari penambah energinya. Dengan hilangnya efektivitas booster, lingkup universal, pakaian anti peluru, perisai tangan, palu tangan, dan peralatan lainnya juga mencapai batas waktu dan kehilangan efektivitasnya. Pada saat ini, Zhao Yu akhirnya menyadari betapa tidak berartinya manusia dalam menghadapi perang. Meskipun ia memiliki ratusan alat peraga, ia masih memiliki hati tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan dan mengendalikan segalanya. Mungkin keputusan Pu Jiayou adalah keputusan yang tepat. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Bahkan jika ia menjadi budak Kashmir, ia masih punya kesempatan. Setidaknya, dia masih memiliki banyak alat peraga untuk digunakan, dan tidak akan terlambat untuk menanganinya ketika saatnya tiba. Kemudian, Zhao Yu mengikuti Pu Jiayou dan berjalan menuju kedua tank tersebut. Tank-tank tiba dengan sangat cepat. Tank pertama melaju dan langsung mendorong beberapa kendaraan militer yang terbakar ke dalam parit. Segera setelah itu, kendaraan militer yang penuh dengan tentara berdatangan satu demi satu. Sekilas, tim ini memiliki jumlah orang 2 kali lipat dibandingkan dengan tim sebelumnya, dan mereka lebih lengkap. Banyak kendaraan militer bahkan membawa artileri. Tidak lama kemudian, saat kendaraan militer bergerak ke samping, sebuah jeep hijau melaju dari belakang tim. Jeep tidak hanya memiliki kap di bagian belakang, tetapi juga memiliki sunroof di bagian depan. Pada saat itu, begitu mobil berhenti, seseorang keluar dari jendela atap. Pria itu mengenakan seragam militer berwarna krem, berkumis, dan memegang pengeras suara. Begitu muncul, ia berteriak ke pengeras suara dalam bahasa setempat. Semuanya, dengarkan baik-baik. Kami tidak punya niat jahat. Selama kalian meletakkan senjata, kami akan menjamin keselamatan kalian. Aku janji. Tapi, teriaknya sekeras-kerasnya, kalau ada yang mencoba melawan, mereka akan mendapat masalah. Kalian tahu apa akibatnya, bukan? Hei, apa kalian mendengarku? Orang ini telah meneriakkan kalimat ini 3 kali. Sebagai kepala desa, Salman tentu tahu betul bahwa dalam menghadapi pasukan yang begitu kuat, perlawanan akan sia-sia. Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka menyerah. Karena itu, ia segera memberi isyarat kepada anggota klannya untuk meletakkan senjata mereka. Ya, lelaki berkumis itu tampaknya telah melihat reaksi penduduk desa dan berkata dengan puas, jangan khawatir, kami di sini untuk membantu Anda menggulingkan kediktatoran Han Besi. Semuanya untuk orang-orang Faceri. Mulai sekarang, kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Sementara lelaki berkumis di stang itu bicara, banyak prajurit turun dari kendaraan militer dan berdiri berjajar di pintu masuk desa. Pu Jiayou dan Zhao Yu saling berpandangan. Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Salman dan penduduk desa lainnya ke kendaraan militer bersama pria berkumis itu. Namun, pada saat kritis ini, kecelakaan tak terduga lainnya terjadi. Namun, ketika pria yang membawa walkie-talkie itu melihat ada orang Tionghoa di antara kerumunan, ia segera mengangkat pengeras suara dan berteriak dalam bahasa Mandarin standar, Zhao Yu. Zhao Yu, hei, izinkan saya bertanya, apakah ada orang Tionghoa bernama Zhao Yu di antara kalian? Apakah ada? Bab 1510, Teman Selamanya. Zhao Yu berjalan di samping Pu Jiayou,
benaknya dipenuhi dengan pikiran tentang apa yang mungkin terjadi nanti, alat peraga apa yang harus ia gunakan, dan bagaimana menghadapinya. Tiba-tiba, dia mendengar pria berkumis walrus itu memanggil namanya dalam bahasa Mandarin yang fasih. Zhao Yu linglung dan hampir terkilir pergelangan kakinya. Ah, apa? Pu Jiayou juga tidak percaya, mengira dia sedang berhalusinasi. Cepat katakan sesuatu. Pria berkumis walrus itu berteriak dalam bahasa Mandarin lagi, Zhao Yu ada di sini atau tidak? Dia orang Tiongkok, Tiongkok, Tiongkok Zhao Yu. Xiao Zhao, Yi Yuyu. Dia tidak menyangka orang itu bahkan menggunakan Hanyu Pinyin. Cek-cek, Zhao Yu dan Pu Jiayou saling berpandangan. Meskipun mereka merasa bahwa semuanya agak janggal, mereka tetap penasaran. Jadi, dia mengangkat tangannya dan melambai ke pihak lain sambil berteriak. Ini, aku Zhao Yu. Wow, pria berkumis walrus itu berseru kaget dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara dalam bahasa setempat. Ini benar-benar ada di sini. Saat mereka sedang berbicara, Zhao Yu sudah tiba di depan jeep. Dia mengangkat tangannya lagi untuk memberi isyarat kepada pria berkumis walrus itu. Tunggu. Pria berkumis walrus itu juga melambaikan tangannya, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Beberapa detik kemudian, dia memegang laptop. Sambil melihat layar, dia datang ke depan Zhao Yu dan memeriksa sesuatu dengan saksama. Apa itu? Kali ini, Zhao Yu bahkan lebih terkejut lagi. Dia bisa melihat fotonya sendiri muncul di tablet itu. Ini benar-benar Zhao Yu. Setelah memastikan identitas Zhao Yu, pria berkumis walrus itu berseru kagum, hebat sekali. Bagaimana? Aku sudah berada di Jingzhou selama 4 tahun. Aku bisa berbicara bahasa Mandarin dengan cukup baik, kan? Kamu? Zhao Yu masih tidak mengerti mengapa dia tidak bertanya tentang satu pun anggota tim dinas rahasia, tetapi hanya menyebutkan namanya. Mungkinkah, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Mungkinkah Miao Kun berperan di tengah-tengah? Mungkinkah orang-orang ini ada hubungannya dengan ayah mertuaku? Nama saya Abdul Emin, Tuan Zhao Yu. Pria berkumis itu dengan sopan meletakkan tangan kanannya di bahunya dan memberi salam sebagai tanda salam dari penduduk setempat. Ia kemudian melambaikan tangan kepada anak buahnya dan meminta mereka untuk mengeluarkan telepon satelit seukuran batu bata. Kemudian, sambil menekan nomor Zhao Yu, dia terus memperkenalkannya kepada Zhao Yu. Dulu aku adalah sekretaris jenderal kalian, dan sekarang aku adalah komandan koordinator seluruh zona perang utara. Itu benar-benar, pria berkumis itu menunjuk ke desa yang tidak dikenalnya yang terbakar di mana-mana dan berkata, aku benar-benar bersyukur kepada Tuhan kita yang sejati bahwa kau masih hidup. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri hari ini. Zhao Yu sedikit mengernyit. Dia samar-samar ingat pernah mendengar nama kalian sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Akan kuungkapkan sedikit rahasia, kata lelaki berkumis itu dengan nakal, matanya berkedut. Guli adalah adik perempuan bibi ketigaku, yang berarti aku juga memanggilnya bibi. Guli. Zhao Yu menggaruk kepalanya, merasa nama itu semakin familiar. Tepat saat Zhao Yu hendak memikirkan sesuatu, pria berkumis walrus itu tiba-tiba menyerahkan telepon satelit kepadanya dan berkata dengan sangat hormat, ini, teleponnya tersambung. Anda dapat berbicara dengan tuan kami secara langsung. Guru, siapa dia? Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Zhao Yu mengambil telepon dan menyapa. Wah, syukurlah. Suara seorang lelaki tua yang bersemangat terdengar dari telepon. Kamu masih hidup, hebat sekali. Aku akan pergi. Zhao Yu akhirnya mengenali orang yang sedang berbicara di telepon. Dia langsung mengepalkan hatinya dan berkata, itu Xie. Aku penasaran siapa dia. Ternyata orang yang berbicara dengannya di telepon adalah Tuan Xie, yang pernah menerima bantuannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, Zhao Yu akhirnya tahu bahwa kalian adalah saudara laki-laki Xie, pemimpin faksi Fakreya. Guli adalah istri Xie. Situasi, lelaki berkumis itu tak kuasa menahan diri untuk menutup mulutnya ketika melihat Zhao Yu berbicara kepada pemimpinnya dengan cara seperti itu. Ya, ini aku.
Xie bertanya dengan gembira, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Aku sangat menyesal, orang-orangku sedikit terlambat. Apa? Orang-orangmu? Bukankah ini tentara Kashmir? Zhao Yu menatap tentara di depannya dan bertanya. Tuan, lelaki berkumis walrus itu melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kashmir telah lama menyerah kepada kita. Mereka harus mendengarkan kita. Hah, Zhao Yu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia langsung berkata dengan keras, maksudnya, kamu. Kamu adalah yang sebenarnya. Ya, pria berkumis walrus itu mengangguk. Pemenang. Kitalah pemenang yang sebenarnya. Apakah pengucapan kata, pemenang, akurat? Apa-apaan ini? Zhao Yu terkesiap. Dia tidak pernah menyangka kebenaran perang Fakreya akan serumit ini. Tuan Zhao Yu, kata Xie, saya baru menerima pemberitahuan tadi malam. Setelah Anda kehilangan kontak, petugas intelijen Anda datang kepada saya dan meminta bantuan saya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kau akan terlibat dalam penyergapan di Lembah Bonia. Aku benar-benar minta maaf. Untungnya, kau masih hidup. Tunggu sebentar. Zhao Yu tiba-tiba menyadari masalahnya dan bertanya, Xie tua, dari apa yang kau katakan, mungkinkah kau sudah tahu tentang serangan tiba-tiba itu? Dan, jatuhnya powder bank. Seperti yang diharapkan dari seorang detektif super. Kata Xie, benar sekali. Aku sudah kembali ke Faklia 5 hari yang lalu. Tidak mungkin. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk berpura-pura sakit? Zhao Yu mengerutkan kening. Kenapa kamu? Tidak. Xie buru-buru menjelaskan, kali ini, aku kembali atas kemauanku sendiri. Di saat krisis, apapun yang terjadi, aku akan berdiri bersama rakyatku. Tuan Zhao Yu, percayalah padaku, kita telah melihat fajar perdamaian. Xie berkata penuh harap, setelah pertempuran tadi malam, situasi di Valkyrie menjadi sangat jelas. Saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk memberi manfaat bagi rakyat saya. Saya akan menghentikan perang dan menyembuhkan mereka. Saya akan menjauhkan mereka dari perang dan membuat mereka sekaya dan secantik Tiongkok di masa depan, tempat mereka dapat hidup dan bekerja dengan damai. Oke. Zhao Yu sedikit terdiam, jadi dia harus langsung ke intinya. Kalau begitu, apa rencanamu terhadap kami? Tentu saja aku akan mengirimmu kembali ke Tiongkok secepatnya. Oh, tidak. Xie mengoreksinya. Aku akan mengirimmu kembali ke Tartein. Jangan khawatir, aku akan mengirim kendaraan militer untuk mengawalmu, dan aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Mendengar ini, Zhao Yu akhirnya menghela napas lega. Tuan Zhao Yu, Anda orang baik. Xie berkata dengan tulus, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Tidak peduli bagaimana identitas kita berubah, kita akan selalu menjadi teman baik. Dan, istri dan anak-anakku semuanya tinggal di Tiongkok, kata Xie Zhen. Aku harap kau bisa datang ke rumahku kapan saja di masa depan. Di masa depan, ketika kedamaian telah pulih di kalangan Valkyrie, aku berharap dapat mengundangmu ke tempat kami. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan etiket tertinggi para Valkyrie. Hehe, terima kasih. Zhao Yu sedikit bingung. Meskipun kata-kata Xie sangat formal, Zhao Yu masih bisa merasakan semacam ketulusan dari lubuk hatinya. Xie benar-benar memperlakukannya sebagai teman. Tentu saja, memiliki seorang tokoh besar dan teman yang setia, Zhao Yu tentu saja senang. Setelah itu, Xie memberikan beberapa kata nasihat lagi kepada pria berkumis itu sebelum akhirnya menutup telepon. Melihat awan gelap menghilang, Pu Jiayou diam-diam menghela napas lega. Akan tetapi, cara dia memandang Zhao Yu sekali lagi berubah secara dramatis. Zhao Yu ini sungguh tak terduga. Dia bahkan punya teman di Fakreya yang terpencil. Terlebih lagi, teman ini adalah yang paling hebat. Kekuatan ini juga terlalu menantang surga, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia telah bertahan terhadap semua keberatan dan tidak menyinggungnya.